kemudian dievaluasi dengan outcome-nya itu masih jalan. Karena ya Pak, kalau penelitian yang tentang outcome itu kalau terutama di Unjani masih belum dilakukan. Kalau di luar sudah ada yang dilakukan. Kalau di luar negeri memang penelitian itu semua intervensi itu harus dievaluasi outcome-nya. Outcome ya, seperti ekonomi bisa, outcome moneter, kualitas hidup, atau klinis. Jadi salah satu outcome harus dievaluasi supaya melihat apakah intervensinya itu jalan. Ini maka akan riset di medical center. Jadi pada pengembangan medical center namanya pharmaka ekonomi dapat mengarahkan keputusan untuk kebijakan hukuman misalnya untuk pemilihan dan memberikan informasi untuk budget investasi. Kalau sudah jelas ya di pemilihan obat sudah saya berikan materinya di manajemen farmasi. Sedangkan untuk budgeting itu sekarang banyaknya dilakukan untuk membuat paket pengobatan supaya paket pengobatan di rumah sakit itu tidak melebihi dari ilasi. Ini juga baru hanya dilakukan di beberapa rumah sakit ya. Karena ya dari riset saya, dari penelitian saya tentang kendali biaya itu di rumah sakit ternyata ya baru sekitar 70-80% yang punya tim kendali biaya, sedangkan seharusnya tim teknis kendali biaya itu dipunyai oleh rumah sakit. Dan ternyata efektivitas juga masih jelek ya, tidak sampai 50% tim kendali biaya ini yang kan biaya di rumah sakit itu saya belum tahu ya apakah ada riset dari BPJS seperti itu, tetapi kalau untuk saat ini pengambilan dan survei seperti itu masih belum ada. Kalau penelitian di Indonesia itu misalnya baca-baca itu di jurnal paling hanya ada efektivitas dan kendali mutu biaya, itu pun tim kendali mutu biaya yang dipegang BPJS itu yang di misalnya saja di tempat penduduk provinsi, sedangkan efektivitas tim teknis kendali mutu biaya di fasilitas kesehatan itu penelitiannya belum ada ya, belum saya temukan ada di Indonesia. Nah ini seharusnya ada evaluasinya gitu ya. Yang sudah ada itu efektif atau tidak. Kalau saya kan hanya menanyakan kepada apoteker saja di 100 rumah sakit, tetapi realnya ada nggak gitu, sehingga melakukan intervensi apa, apakah efektif atau ada intervensi apa saja yang dilakukan oleh tim kendali mutu biaya di rumah sakit itu sudah efektif apa belum. Nah itu bukan dan banyak juga yang belum mempunyai guidelines ya tentang kendali mutu biaya. Memang di BPJS ada kendali mutu biayanya. Tim kendali mutu biaya yang dipegang di BPJS ya, dia ada di provinsi atau di kabupaten. Tetapi kalau secara detail di tim teknis di rumah sakitnya ada. Makanya saya mencoba membuat panduan untuk kendali mutu biaya di obat itu di rumah sakit belum ada di situ ya. Baru ada juga SOP. Kalau SOP seperti di RSAS atau di rumah sakit Banyuwangi ada, tapi ya mayoritas. Jadi dengan data farmakoekonomi jadi keputusan di rumah sakit ya itu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik tentang dampak biaya total dan kan dari obat. Jadi tidak hanya menggunakan informasi mengenai biaya saja. Dengan ada permintaan yang meningkat untuk keputusan untuk pengertian masuk formulir dengan mempertimbangkan efek baru obat terhadap kualitas hidup, pasien dan biaya total sistem kesehatan. Nah ini diharapkan ke depan setiap rumah sakit itu ada bagian HP yang menentukan evaluasi ini. Ya untuk saat ini ya jalan dari Kemenkes untuk agen karena kan masih sangat terbatas untuk apoteker yang saya di bidang ini. Karena minat apoteker pun sangat kecil ya. Karena ya, untuk di UGM pun di
bidang itu ya untuk 3 tahun terakhir juga cuma saya sendiri gitu. Memang di S3-nya, kalau di S2 saya kurang begitu tahu gitu ya. Tapi memang minatnya agak besar gitu ya. Jadi memang seharusnya setiap rumah sakit ada ahlinya gitu ya. Minimal di S2 lah ya untuk melakukan pekerjaan di bidang ini. Sekarang formularium belum dari data-data aktivitas atau kualitas hidup pasien ya, sekarang ya, bersumber dari formularium nasional dan e-katalog. Tapi itu pun kan masih sekitar 70% sesuai, sisanya belum sesuai obat-obatan yang disebut. Jadi rumah sakit membutuhkan farmakoekonomi dan outcome research untuk membuat keputusan kebijakan yang efektif dan efisien. Data farmakoekonomi itu melihat nilai ekonomis dan nilai humanistik dari koordinasi pelayanan dan program yang dapat dibuktikan dengan HTA. HTA jadi dilakukan evaluasi HTA supaya obat ini baru bisa diserap klinik dan bisa masuk ke dalam program. Tetapi ya obat baru ini kalau tidak cost efektif, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi riset farmakoekonomi dan outcome ini digunakan untuk memprioritaskan mana yang lebih potensial, mana yang lebih rendah sumber dayanya, itu memang waktunya lebih singkat. Biar tersetinggi itu dengan produk yang biar lebih tinggi dengan turun. Saya jelaskan ya, itu apa saja untuk memberikan analisis. Produk baru ini menawarkan keuntungan bisnis baik, tetapi ya tingginya harus dievaluasi. Lebih cost efektif, lebih mahal belum tentu lebih cost efektif. Ya, untuknya efektivitasnya tinggi, biayanya lebih tinggi. Lebih kalau efektif, di mana seleksi ini akhirnya harus disesuaikan dengan klinis ya, dokter itu medis. Itu keputusan dari Kementerian Farmasi hanya bisa memberikan masukan ya. Jadi keputusan itu dihasilkan akan dipakai pada pekerjaan sehari-hari. Data ini berdasarkan dari hasil ya, karena dari itu harus dijaga hasil. Data ini diambil dari rekod dan wawancara. Kalau wawancara kan berguna untuk data kualitas hidup, terus biaya semua medis itu kan harus dibaca. Terus anggota itu dari mana saja? Kalau penelitian juga biasanya dari multidisiplin ya. Dari multidisiplin itu dari sebenarnya tim apa namanya kesehatan. Dan kalau di situ ada juga dari organisasi juga. Tidak hanya. Jadi ketika dari motivasi itu dari medis itu dikatakan sebagai potensi sakit dibanding sakit. Di mana tim ini memastikan pengembangan riset untuk ini berjalan baik untuk evaluasi klinis dan outcome biaya dari berbagai macam perspektif. Pasti yang terbaik adalah kesehatan. Tim ini mensupport data finansial, analisis statistik, IT, dan analisis risiko. Ini studi desainnya seperti biasa, kalau seperti kalian tahu, ya, efektif, positif, sebenarnya saya masih bicara tentang pilih metode yang paling tepat, terutama untuk pengukuran kali sudah diajarkan ya. Bisa untuk paling dalam adalah efektivitas. Jadi fokus ini pengambilan data itu dan outcome dan belanja kemudian pembahasannya sampai selesai gitu. Misalnya sampai selesai hanya bisa 10
Ini seperti itu pasien sampai meninggal itu dari pasien masuk sampai kemudian bisa ditutup dosnya apa yang sudah idealnya seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan kok ya hanya ini ternyata 1 tahun 2 tahun saja. Jarang bahkan hanya 3 bulan atau 6 bulan. Itu usia sangat jarang. Step-step ini seperti yang sudah dijelaskan ya pertemuan itu standar konsep hipotesis yang terdefinisi dengan baik. Jadi harus ada sempurna sebagai prinsipnya seperti mengambil ya dari hitungannya berbeda. Itu ada perbandingan atau alternatif terapi yang verifikasi ini sudah didefinisi yang terkait dengan dari investasi metodenya harus tepat semua biaya resiko yang digunakan dan harus tidak bisa diidentifikasikan dan dikomunikasikan karena itu memang untuk diseminasi salah satu misalnya adalah sosialisasi karena itu bersifat informasi jadi kita harus melakukan workshop training secara keseluruhan supaya dokter tahu informasi baru tentang biaya obat itu supaya tahu karena dokter itu sangat terbatas jadi tidak sempat melakukan analisis ini perspektifnya bisa perspektif idealnya perspektif tapi perspektif kan untuk semuanya dapat lebih lama dan memang perspektif itu hanya lebih banyak yang bisa ya pun bisa dilihat untuk intangible pun bisa lebih mudah tetapi tergantung juga dari sistem IT atau sistem IT data yang hasilkan akan semakin baik seharusnya kalau untuk memudahkan setiap rumah sakit di Indonesia terintegrasi mungkin awalnya semua rumah sakit umum itu datanya terintegrasi tapi saat ini juga belum masih dalam proses untuk integrasi kalau sudah terintegrasi akan memudahkan untuk Kemenkes untuk melakukan keputusan untuk kebijakan policy brief itu akan jadi berikutnya tantangannya itu kejar waktunya dan sumber dayanya terbatas untuk melakukan analisis farmakoekonomi secara menyeluruh. Terus sakit kan medical record dan billing itu bisa kita harus bisa membedakan. Jadi kebanyakan itu yang diambil datanya dari medical cost karena retrospektif ada data perspektif kemudian data itu bisa diambil semua dengan perspektif sosial supaya bisa melihat secara keseluruhan dan evaluasinya seperti apa tidak hanya dari medical saja kebanyakan soal clinical outcome yang jenjang terus itu hasilnya ya harus kesinambungan evaluasi harus sampai sebelum mulai ya sampai mengingat dari awal masuk ke dalam kemudian farmakoekonomi di komunitas sekarang sih penelitian farmasi komunitas tanah sih boleh saya lihat teman-teman saya itu kebanyakan berintervensi itu seperti infeksi untuk meningkatkan efektivitas si efektivitas aplikasi itu harus diunduh outcome jadi belum riset itu kalau kombinasi sudah seperti itu evaluasi misalnya outcome gitu ya uang tetapi ya sekarang kebanyakan di evaluasi baru outcome sebagian sudah ada harusnya
minimal outcome humanistik dan prinsip evaluasi. Jadi setiap metode komunitas itu bisa juga sama, bisa melakukan kolaborasi ekonomi. Jadi eh, di ini belum berkembang ya, riset-riset tentang eh, ya, farmasi komunitas banyak untuk validasi kuesionernya belum ada gitu, bisa. Jadi hal ini harus dilakukan ya, karena kebanyakan sih alumni itu komunitas dan bisa di komunitas ya kita harus mengukur apakah intervensi itu baik atau tidak. Misalnya kita melakukan intervensi konseling itu harus diukur apakah ya, efektif sudah atau tidak. Dari diukur itu ya harus salah intervensi itu tidak bisa sekarang banyak mas. Ya, itu hanya pemahaman ini yang dilihat itu trade off antara cost dengan klinis dan domestik. Jadi klinis yang baik, outcome klinis yang baik, ya humanistik outcome klinis, outcome yang baik. Jadi present report on outcome harus diukur ya, dan humanistik juga. Jadi pharmaceutical care itu tidak hanya diukur itu, tapi harus dilihat juga outcome. Karena kalau tidak diukur ya tidak ada bukti tidak kelihatan perbaikan hasil. Oh, yang jadi kenapa saya tidak mau hanya melakukan hanya kepada saja tidak dilihat sebenarnya tidak baik itu tujuan pasif berwajib tujuan kekuatan itu tidak bisa. Saya sih sehingga menyediakan potensi ya materi lain tentang sensi perumahan kurang dalam ya.
Ini tambahan ini sama untuk satu economic evaluation lain selalu memperbandingkan beberapa alternatif intervensi. Kalau di CBA itu intervensi dengan tidak melakukan intervensi, bisa juga intervensi dengan intervensi. Di mana intervensi itu bisa outcome tidak berkaitan, bisa tetapi bisa dilihat dengan uang. Jadi kalau di CBA itu semakin semakin jadi berbeda untuk saya dibandingkan dengan saya ada yang seluruh. Jadi dinilai nilai manfaat dibandingkan versi satu lainnya, lihat mana yang benefitnya. Nah, beda itu jadi ya ini dari sini cakup seluruh biaya dan tidak hanya tidak menaikkan bisa berbeda. Yang kedua bisa membandingkan melakukan intervensi dengan tanpa melakukan intervensi. Kurangan CBA itu sulit melakukan konversi untuk menerjemahkan ke dalam kondisi klinis kemudian dan outcome fluktuasi sulit juga dikonversikan ke dalam bentuk moneter. Dan tidak ada kesepakatan bersama pada satu instansi. Komponennya ada biaya dan benefit. Biaya itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Benefitnya biaya benefit langsung dan biaya tidak langsung dan juga benefit. Benefit tidak langsung yang dihitung produktivitasnya, hitungnya dengan biasanya hitung. Jadi benefit itu yang tidak bisa diuangkan sulit ya, seperti jadi itu benefitnya dengan itu pertama menentukan program atau intervensi, kemudian mengidentifikasi alternatif yang saja berikutnya mengidentifikasi biaya dan benefit, kemudian menyempurnakan nilai semua biaya dan rumusnya bersih dimanfaatkan dengan biaya nilainya harus lebih dari satu supaya program bisa diterima. Maka bersihnya juga harus tidak boleh negatif, harus lebih dari satu. Sekarang sudah dibahas ya. Perbedaan biaya dan benefit. Kalau benefit itu persenting itu berbeda. Jadi akibat dilakukan intervensi, biaya itu tidak dikeluarkan. Pokoknya misalnya pasien dilakukan vaksinasi polio, akibat dilakukan vaksinasi polio, maka biaya kesehatan polio tidak dikeluarkan. Itu suatu dari benefit. Ini benefit dari benefit bagian dari biaya dari saat ini yang terkait dengan pengeluaran yang kesehatan.
For indirect benefit, potensi penghematan biaya pada indirect cost. Berarti intangible cost itu yang, tapi biaya psikis sebenarnya. Tapi ini biasa bisa dihindari. Ini membuat indirect dan intangible benefit. Kalau kita untuk indirect kombinasi baik untuk intangible. Indirect benefit itu berkaitan dengan produktivitas. Jadi biasanya diambil datanya dari gaji, dari datanya bisa dari bisa dari sensus, dari benefit. Kalau ditanya masih sekian, bisa dari situ. Jadi kelebihannya apa? Itu berkaitan. Oh, sini bisa dimana dari segi nilai berikutnya kemungkinan akan gas untuk orang yang tidak bekerja. Jadi itu hanya ditujukan untuk lagi bekerja, tidak memasukkan nilai nilainya sendiri dan subjek yang mempengaruhi. Berikutnya begini, survei ini bisa melihat aspek indirect benefit produktif juga penyakit suatu penyakit. Ekonominya boleh bayar untuk menggunakan kota kesehatan yang banyak. Jadi biasanya dilakukan dengan adanya evaluation di mana respon diberikan pertanyaan untuk menilai program dilakukan ya, jumlah sekian ya, untuk pasiennya. Berikutnya jadi dilakukan hipotetikal skenario ini ya. Berikutnya gambar oleh satu tujuan itu memberikan gambaran jelas dari jasa berbagai skenario yang diperlukan dan juga benefit. Tidak ada ya, banyak kan bisa yang terbuka, bisa yang tertutup. Apa maksimum membayar untuk 1 jam konsultasi itu sudah ditentukan jumlahnya. Dibandingkan kemudian berapa yang bersedia dibayar untuk 1 jam. Jadi materi untuk hari ini, materinya saya share ke teman-teman. Yang ini tidak, sebenarnya tidak masuk ke saya itu ujian positif. Yang pertama itu, jadi soalnya itu nanti itu AS mirip dengan ujian CBT ya. Jadi diharapkan bisa bekerja sama CBT ya. Dari itu ya. Soalnya nanti ada pilihan kan. Saya pertemukan setelah ini sekitar 30 soal yang saya selesai. Di minggu depan Pak Robi masuk offline. Jadi kalau disiapkan saja, ujiannya pasti pilihan saya sudah. Itu saja materinya dari saya. Terima kasih atas perhatian. Izin. Terima kasih, Pak.